mengucapkan terima kasih dan terharu melihat kehadiran para kader dan simpatisan Partai Demokrat datang dari berbagai daerah, dan tentunya saya tadi juga terkejut datang pagi hari ini untuk memberikan support dan juga tentunya doa kepada saya sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Seperti yang kita lihat video di awal, bahwa beliau Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang merupakan anak SBY dan sekarang menjabat sebagai ketua dari Partai Demokrat. Walaupun banyak polemik juga di sana, di mana banyak kader-kader senior dari Partai Demokrat yang dipecat, dan saya tidak tahu masalahnya apa. Walaupun saya sudah menonton video dari Marzuki Ali yang ditayangkan di YouTube channel Faisal Akbar Unsensor, silakan nonton sendiri aja. Dan saya senang ya, AHY turun ke jalan menyuarakan aspirasi, walaupun bukan aspirasi kita, aspirasi partainya, level partai, dan kader-kadernya. Terlihat dari situ mayoritas mereka memakai baju biru, dan itu tak masalah, hanya sangat disayangkan kalau menurut saya. Dia baru turun ketika ada masalah partai. Kalau misalkan dia turun untuk membela rakyat, secara tidak langsung dia akan langsung mendapatkan pembelaan dari masyarakat. Nah, itu cuma asumsi saya juga. Saya juga sih. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya gimana ya, orang dia turun untuk membela partainya kok, sementara kita kan bukan orang Demokrat, bukan orang siapa-siapa. Ya sudah, kita tonton saja. Dalam konten ini saya hanya akan membeberkan apa yang menurut saya benar melalui berita-berita yang saya baca, yang perlu diinformasikan dan atau disampaikan kepada kalian. Dari Gelora.co, peserta KLB Demokrat marah tak dapat uang sesuai janji, diiming-imingi 100 juta cuma dikasih 5 juta. Ya, the style of the cebong. Gelora.co, mantan wakil ketua DPC Demokrat Kota Mobagu, Gerald Peter Rutu Thomas, memberikan kesaksian selama mengikuti kongres luar biasa dalam kurung KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia mengakui tergiur iming-iming uang Rp 100 juta oleh penggerak KLB. Selesai ya, nggak perlu saya jelasin ya. Namun kenyataannya para peserta KLB hanya mendapatkan uang Rp 5 juta saja karena tak sesuai janji. Para peserta KLB memberontak. Situ juga selesai, tak perlu lagi saya jelaskan. Sangat jelas sekali ya, masalah duit. Yang pertama dari Maluku berontak. Mereka berontak kawan-kawan, karena tak sesuai harapan, tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji, katanya dalam video yang ditayangkan DPP Partai Demokrat Senin 8 Maret 2021. Lantas, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang juga motor KLB, M. Nazarudin, turun tangan. Nazarudin memberikan uang tambahan sebesar Rp 5 juta kepada peserta KLB yang marah. Bener dia, ini M. Nazarudin yang kemarin masalah korupsi itu enggak sih? Tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau iya ya udah, kita nggak usah kaget ya. Kedua, dari Papua, mereka lakukan lagi pemberontakan, tiba-tiba diamankan oleh Pak Nazarudin. Begitu juga daerah lain, terakhir Sulawesi Utara, salah satunya saya. Lanjutnya, kami memberontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak Nazarudin, ungkap Gerald. Dia menjelaskan, awalnya mereka dijanjikan total Rp 100 juta jika mengikuti KLB meski bukan pemilik sah suara Demokrat. Dengan pembayaran awal Rp 25 juta setibanya di lokasi kongres, kemudian Rp 75 juta dibayar belakangan. Kenyataannya, kata Gerald, dirinya hanya diberikan 5 juta di awal. Total hanya mengantongi Rp 10 juta dengan tambahan dari Nazarudin. Total kita dapat uang 10 juta tutupnya. Ya, keributan itu salah satu faktornya ya karena uang ternyata ya. Walaupun faktor utamanya ya kekuasaan dan
kita dipertontonkan dengan dagelan-dagelan yang sangat luar biasa. Saya sudah menduga dari awal ini tuh masalah uang dan uang. Mungkin maksudnya untuk yang di bawah-bawah ya, sampai mereka ikut-ikutannya kayak apa ya, buat apa mereka keluar teriak-teriak, ujung-ujungnya ketua dari KLB sendiri itu di luar mereka. Sementara begini ya, dari alasan-alasan yang banyak saya dengar, mereka membuat KLB karena tidak terima dengan diangkatnya AHY sebagai ketua penerus dari Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, banyak dari kader-kader senior mereka yang berhak menjadi ketua penerus SBY namun tidak diangkat. Justru yang diangkat adalah anak baru, yaitu AHY. Namun lucunya ketika mereka membuat KLB, ketuanya justru bukan dari mereka, tapi dari luar mereka, yaitu Pak Muldoko. Bukan kader Demokrat, tiba-tiba punya kartu anggota dan menjadi ketua versi KLB tentunya. Itu yang membuat saya bingung ya. Mungkin kalian punya informasi lain yang saya tidak tahu. Yang jelas saya bingung dengan kejadian-kejadian itu. Nah, makanya saya berpikiran bahwa ini biasanya masalah duit, dan ya terbukti sekarang. Dari video yang sebelumnya, di konten sebelumnya saya cantumin video bagi-bagi duit 50.000, 100.000 untuk yang di luar ya, yang melakukan aksi-aksi kecil-kecilan ya, pakai kaos dengan gambar Pak Muldoko di situ ya, dalam berita itu yang dicantumin oleh, kalau nggak salah, Republika apa Tribun ya, Tribun kayaknya. Dan sekarang muncul lagi berita baru di mana peserta KLB pun ternyata ini dari pengakuan ini dijanjikan uang sebesar 100 juta, namun yang diberi hanya 5 juta dan ditambahi oleh Nasarudin. Kalian tahu sendiri ya, saya ini kayaknya ini Nasarudin yang mantan bla bla ya, mantan koruptor ya, kalau nggak salah loh ya. Oke. Kalian sudah paham, sekedar informasi saja. Jangan lupa selalu kita doakan ulama-ulama kita, semoga mereka sehat selalu, semoga mereka dijauhkan dari masalah-masalah yang dibuat dari makar-makar setan yang mereka rencanakan. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.